Alhamdulillah masih mau. Alhamdulillah yang dimakan mulai besok pagi. Ya Bu ya. Bilang sama suaminya, Bu, Pak, alhamdulillah Pak masih mau makan. Bapaknya menjawab, alhamdulillah Bu yang dimakan ada. Hah? Lo kok ketawa? Bener kan? Kalau bapaknya yang ingat, Bu, alhamdulillah Bu masih mau makan. Ibunya cepat menjawab, alhamdulillah Pak yang dimakan ada. Baru bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Selesai makan, alhamdulillah di at'amana wa ja'alna minal muslimin. Syariat Islam saya tawarkan kepada bangsa Indonesia. Mau ngambil persilakan, menolak persilakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Cuman wajib saya tawarkan, liyudhhirahu 'ala dini kullih. Saya wajib menampakkan syariat Islam ini pada seluruh umat manusia di dunia ini. Ini saya tampakkan. Tolong kalau ada yang lebih baik. Sampai tidur pun Islam mengatur. Ini syariat Islam di kamar tidur. Bismikallahumma ahya wa amut, paling pendek Bu. Syukur masih baca ayat kursi, masih baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Sampai mau tidur dengan suaminya pun dengan istrinya pun itu ada bismillahnya lah Pak Haji. Cuman enggak keburu. Ngaku aja. Ada bismillahnya itu. Hafalin ya. Barangkali habis ngaji nanti mau naik ya. Nih masih naik semua itu. Oh, mungkin ada yang sudah nggak naik tapi rata-rata masih naik ini. Ya. Ada bismillahnya. Bismillahi Allahumma jannibis syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, jauhkanlah setan dari saya dan jauhkanlah saya dari setan. Berikanlah ya Allah kepada saya keturunan-keturunan, dzurriyyah keturunan yang baik-baik. Perempuan solihah, laki-laki soleh. Baru naik. Bu, nanti malam ya habis ngaji suaminya naik, tegur Bu ya. Bilang apa sama suaminya biasanya? Kakak. Enggak bilang apa-apa. Abang, ya sudahlah. Kalau nanti suaminya naik tanya, Kak, apa Bu? Sudah baca bismillah belum? Belum Bu. Turun. Hah? Berani Bu? Berani Bu? Ini saya ngajarkan syariat Islam, tidak porno. Rasulullah yang ngajarkan ini. Bismillahi Allahumma jannibis syaiton anni wa jannibni warzuqni dzurriatan thayyibah. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, jauhkanlah setan dari saya, jauhkan saya dari setan, berilah saya keturunan anak-anak yang soleh dan solihah. Itu Islam. Bangun tidur, alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana nusur, subhanallah. Kamar tamu, Islam punya syariat. Bagaimana syariatnya? Tamu, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastaju atau taslimu ila aliyah. Jangan kau masuk rumah yang bukan rumahmu sehingga kau minta izin dan mengucapkan salam. 3 kali mengucapkan salam, tidak ada jawaban dari yang punya rumah, pulang. Jangan masuk rumah orang tanpa izin. Subhanallah. Ketika saudara jadi tuan rumah, apa yang sudah kerjakan? Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah hari kiamat, wajib memuliakan tamu, menghargai tamu, hormati tamu. Subhanallah. Apakah ada syariat yang lebih indah daripada Al-Quran? Ini saya liyudhhirahu 'ala dini kullih.
Saya perlihatkan ajaran Islam itu di tengah-tengah umat beragama. Inilah Islam. Saya tawarkan, Masya Allah. Bagaimana kita ber-RT dan ber-RW. Ini ada Pak Lurah ya. Islam paling indah Pak Lurah di dalam bermasyarakat. Bagaimana kita bermasyarakat? Kita bermasyarakat dalam hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada hari kiamat hendaknya muliakan tetangga. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati. Tetangga dengan tetangga saling mulia memuliakan. Ya Allah, ya Allah, alangkah indahnya RT kita, alangkah indahnya RW kita, alangkah indahnya desa kita. Kalau penduduk di desa itu saling hormat menghormati dan saling harga menghargai. Inilah syariat Islam di dalam bermasyarakat, ber-RT dan ber-RW. Allah menyuruh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kau saling tolong menolong, bergotong royong di RT dan di RW untuk membangun RT-nya, bangun RW-nya, bangun desanya. Bagaimana supaya desa kita menjadi desa yang sejahtera, supaya menjadi desa yang baik. Pembangunannya mari bergotong royong. Jalan kalau kita kurang baik kita laporkan sama pemerintah. Dari Pak Lurah lapor Pak Camat bahwa jalan kita rusak. Dari Camat lapor sama Bupati, jalan kita rusak. Bupati lawan jalan gubernur. Kalau itu jalan antar provinsi, itu kewajiban pemerintah pusat. Kalau jalan itu antar kabupaten, kewajiban gubernur. Kalau jalan itu antar kecamatan, antar desa, kewajiban bupati. Saya tahu kok itu. Dan duitnya ada. Anggarannya tiap tahun itu ada. Anggaran desa ada, anggaran kabupaten ada, APBD ada. Utamakan untuk jalan. Inilah kita membangun masyarakat saling bergotong royong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Subhanallah, alangkah indahnya masyarakat yang bersyariat Islam itu. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, saling harga menghargai, bergotong royong. Apa kebutuhan tetangga, mari kita bantu. Apa kebutuhan tetangga, kita bantu, bergotong royong. Ini dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Masya Allah Pak Kepala Desa, alangkah indahnya kalau syariat Islam itu berjalan di desa kita. Wala tajassasu, tetangga dengan tetangga jangan saling mencari kesalahan. Tidak boleh mencari kesalahan. Kesalahan tidak boleh dicari-cari. Kalau ketemu dengan kesalahan baru kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kesalahan jangan dicari-cari. Subhanallah, indahnya syariat Islam ini. Di dalam kita bermasyarakat, ber-RT, ber-RW. Inilah ajaran Islam yang menyuruh kita untuk saling hormat menghormati. Walaupun beda agama, beda suku, tidak peduli. Alangkah indahnya kita berekonomi. Islam mengatur ekonomi. Kayak tadi itu yang saya katakan, jangan ada rezeki yang lewat tenggorokan kita, rezeki yang haram. Harus rezeki yang halal. Maka Islam bicara ekonomi. Mengapa Islam bicara ekonomi? Supaya pelaku-pelaku ekonomi orang yang berakhlak, bukan preman-preman yang menjadi pelaku ekonomi. Orang di pasar-pasar orang yang berakhlak, yang di toko-toko orang yang berakhlak, orang yang bertakwa pada Allah, takut ngurangin timbangan, takut menipu orang. Barang baik katakan baik, barang jelek katakan jelek. Jangan yang jelek dikatakan baik untuk mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Haram. Subhanallah, indah agama Islam itu. Islam bicara soal berpolitik. Yang melarang ulama bicara politik itu Belanda.
Kalau sekarang ada pejabat pemerintah yang melarang kiai bicara politik di masjid, bicara politik di majelis taklim dilarang, itu berarti pejabat sisa Belanda. Tegas saja saya. Itu sisa Belanda. Persilakan kiai bicara politik, tapi politik Al-Quran. Persilakan kiai bicara soal politik, politik sunnah Rasulullah, politik yang berakhlak, politik yang bermoral. Bukan politik yang berbohong, bukan politik yang merekayasa pencitraan. Semua pemimpin yang mereka rasa pencitraan itu pemimpin yang bohong dan membohongi rakyat. Pencitraan tidak usah direkayasa, akan datang dengan sendirinya, tergantung pada amal dan perbuatan saudara. Itu yang membentuk nanti pencitraan. Ulama-ulama tidak ada yang bikin pencitraan, tapi rata-rata para ulama dihargai oleh masyarakat tanpa mengadakan pencitraan. Betul atau tidak? Jangan pura-pura sederhana supaya dipilih oleh rakyat. Itu pemimpin sederhana, padahal rakusnya setengah mati. Di depan rakyat pura-pura begini, pura-pura begini. Itu semuanya pekerjaan pura-pura, rekayasa, pencitraan, itu pembohongan. Jangan percaya pada pemimpin-pemimpin yang merekayasa pencitraan. Itu penipu rakyat. Jelaskan? Jelaskan? Inilah mengapa Islam bicara politik. Supaya pelaku-pelaku politik orang yang berakhlak. Supaya pelaku-pelaku itu orang yang bertakwa kepada Allah. Maka itu Islam bicara politik. Innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Maka Islam bicara soal politik supaya pelaku-pelaku politik orang-orang yang bertakwa kepada Allah, supaya pelaku-pelaku politik orang yang berakhlak, orang yang bermoral. Jangan sampai pelaku-pelaku politik orang-orang preman, bajingan-bajingan, nanti duit rakyat habis dirampok. Gimana? Jelas? Paham pidato saya ini? Paham? Jadi kalau ditanya dari awal, mengapa Islam bicara rumah tangga? Jawabannya satu, Pak. Islam bicara rumah tangga supaya anggota rumah tangga, yang namanya suami, yang namanya istri, yang namanya anak, yang namanya pembantu rumah tangga, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bermoral. Janganlah suaminya bersifat preman, istrinya bersifat preman, hancur rumah tangga ini. Paham? Mengapa Islam bicara ekonomi? Supaya pelaku-pelaku ekonomi orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ada di pasar-pasar, tukang sayur, semuanya orang yang berakhlak. Yang jual beras, jual sembako, orang yang bermoral, takut ngurangin timbangan, dan orang yang jujur. Maka Islam bicara ekonomi supaya pelaku-pelaku ekonomi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang berakhlak. Mengapa Islam bicara soal politik? Puluhan ayat mengenai politik, puluhan hadis mengenai politik. Mengapa Islam bicara politik? Jawabannya supaya pelaku-pelaku politik, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang berakhlak karimah, orang yang bermoral. Jangan sampai pejabat-pejabat pemerintah, pelaku-pelaku politik di Indonesia ini terjadi dari orang preman-preman dan bajingan-bajingan yang tega merampok dan memiskinkan rakyatnya. Bagaimana? Hah? Jelas? Ya sudah, kalau sudah jelas berarti selesai kan? Nah inilah saudara-saudara. Ya kadang-kadang saya ini kalau sudah pidato lupa. Ini mungkin kalau bangsa 1 jam sudah lebih saya ini. Loh, hampir 2 jam. Ya padahal dalam keadaan kurang sehat saya ini. Ya karena Haji Hussein tuh ya, maksa. Saya kalau dirayu orang kadang-kadang kalah saya ini.
tolong pakai anu, ya sudahlah. Walaupun saya di tengah-tengah kesibukan, ya sudahlah. Saya datang nanti kata saya, ya alhamdulillah bisa saya penuhi. Lah inilah alhamdulillah, kita sekarang itu mari kita jaga semuanya akhlak kita. Kita sudah menjalankan ibadah Ramadan, betul? Ketika Ramadan kita menghilangkan sifat-sifat yang tercela, kita ganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Sifat yang tercela, sifat serakah, sifat tamak kita hilangkan. Kita ganti dengan sifat qanaah, seorang yang selalu bersyukur kepada apa yang Allah berikan. Nah, ini sudah kita kerjakan Ramadan. Kitab sombong sudah hilang, sifat serakah hilang, sifat pelit hilang, sifat cerai yang matur hilang. Dengan zakat fitrahnya, dengan zakat amalnya, dengan zakat amalnya dan lain-lainnya, membersihkan hartanya. Maka sekarang ini dalam hadis Rasulullah, orang yang berpuasa dengan puasa yang sebenarnya, batinnya berpuasa, lahirnya berpuasa, tidak makan, tidak minum, panca indranya berpuasa, kaki berpuasa, tangan berpuasa, mata berpuasa, hidung berpuasa, mulut berpuasa, lidah berpuasa, tidak menceritakan kejelekan-jelekan orang lain, tidak berbohong. Orang yang berpuasa dalam arti kata sebenarnya, maka nanti kata Rasulullah pada tanggal 1 bulan Syawal, kayaumin waladathu ummuhu, itu ibarat bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Jadi hari Senin kemarin kita habis puasa, tarawih jalan, puasanya jalan, kemudian puasa batinnya jalan. Maka kemarin hari Senin subuh kita keluar dari Ramadan, itu kata Rasulullah kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari pada saat kau dilahirkan oleh ibunya. Bayi dilahirkan ibu tidak ada dosa. Maka sekarang kita jaga, kita yang sudah bersih ini jangan dikotori lagi. Mari kita jaga perbuatan-perbuatan kita dengan menjalankan syariat Islam bagi orang Islam. Ya, nanti kalau saya dikira memaksa orang lain, tidak. Nah, walaupun bagaimana kita ini akidah kita konsisten, innad dina indallahil Islam. Tapi Allah menyuruh agar kita hidup rukun dengan umat yang lain. Selama mereka tidak memerangi kita, kita tidak boleh memerangi mereka. Qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum, perangi olehmu orang-orang yang memerangi kamu. Insyaallah di Indonesia semua kafir, orang kafir di Indonesia ini, orang non muslim di Indonesia itu termasuk insyaallah golongan dhimmiun, orang kafir yang wajib mendapat perlindungan. Karena Rasulullah bersabda, la tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullah atwan biwari ilmin. Hai orang-orang yang beriman, engkau jangan menghina. Ini Islam, ini syariat Islam. Jadi kalau sekarang jangan menghina, jangan saling hina untuk umat beragama. Ini Allah yang menyatakan, la tasubul ladina yad'una min dunillah. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan mencela, jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Karena kalau kau menghina mereka, mereka akan menghina Allah. Timbullah permusuhan yang tidak kita inginkan. Maka saya serukan dalam pengajian ini, sebagai seluruh umat beragama, mari kita saling menghormati antar umat beragama, saling menghargai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama, membenarkan semua agama kafir, murtad. Paham? Paham? Karena sekarang ini sedang diadakan pemurtatan. Semua agama sama, semua agama benar. Ini pemurtatan. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Ya, saya ulang sekali lagi. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Bukan semua agama benar, ini untuk menipu. Semua agama benar, semua umat beragama, agama apapun saja masuk surga.
Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama, milih yang mana? Hah? Ayo jujur. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama, milih yang mana? Milih yang sholat subuh? Bodoh. Lah kalau surganya sama, yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Surganya sama, milih yang mana? Milih yang nggak puasa. Lah inilah halusnya logika untuk memurtadkan pemuda-pemuda Islam. Sehingga banyak yang murtad. Oh ya, kata semua agama sama, semua umat beragama masuk surga. Untuk apa saya beragama Islam? Susah-susah pakai subuhan tiap pagi. Lebih baik pindah pada agama yang tidak pakai subuhan. Mengapa Syukran Makmun sholat subuh? Perlu saya jawab? Mengapa Syukran Makmun sholat subuh? Karena Syukran Makmun yakin dengan sholat subuh insya Allah Syukran Makmun masuk surga. Tidak sholat subuh masuk neraka. Bagaimana? Jelas ini. Mengapa Syukran Makmun puasa Ramadan? Karena saya yakin dengan puasa Ramadan insya Allah Syukran Makmun masuk surga. Tidak puasa Ramadan masuk neraka. Itulah sebabnya saya berpuasa. Jangan yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Surganya sama, enak aja. Lo yang punya surga. Hah? Lo yang punya surga. Kok seenaknya ngomong. Nah, ini harus hati-hati. Dengan sekarang itu hati-hati. Banyak sekarang ajaran-ajaran yang akan menyesatkan kita ini, yang berkedok dengan logika yang begitu indah. Semua agama sama, semua agama benar. Subhanallah, subhanallah. Kita ini toleransi itu artinya Pak, hidup rukun satu bangsa Indonesia. Saling hormat menghormati antar umat beragama. Jangan saling cela dan mencela. Ini Quran yang melarang. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah atwan bi'ilmin. Jangan kau menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena nanti mereka akan menghina Allah. Timbullah permusuhan di antara kalian. Subhanallah. Rasulullah bersabda, "Wa man adza dimiyan faqad adzani." Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, berarti kau telah menyakiti saya, kata Rasulullah. Dalam hadis lain, wa man adza timiyan fa ana khosmuhu idza ma kuntu khosmau khosabtu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non muslim yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, berarti sayalah musuhnya, kata Rasulullah. Kalau saya musuhnya, nanti saya musuhi dia pada hari kiamat. Inilah toleransi yang diberikan oleh Islam kepada agama lain. Kita hidup rukun, hidup damai, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir, murtad. Bagaimana? Paham? Ya, karena nanti saya ikut berdosa. Saya kira cukup sekian saja, ya saya lihat masih tenang semua gitu. Kok nggak ada yang gelisah gitu loh. Kalau umpama gelisah, satu berdiri pergi, satu berdiri pergi, ibu berdiri pergi, saya pergi juga Bu. Karena nanti saya ditinggal sendirian di sini. Ya, ini pulang satu, tertentu saya berpikir, wah ini sudah cukup rupanya, sudah panjang, saya berhenti. Tapi saya lihat dari belakang itu, yang paling belakang itu, di luar tenda itu, duduk anteng, ibu-ibu duduk anteng, gak ada yang gelisah, gak ada yang berdiri, gak ada yang mau kencing. Barangkali kencingnya ditahan ya.
Tahu-tahu nanti diangkat di bawahnya basah semua itu. Saya kira enggak. Inilah saudara-saudara yang saya sampaikan tentang syariat Islam, tentang hikmahnya kita berpuasa. Maka kita jaga akhlak kita setelah berpuasa, jaga ibadat kita setelah berpuasa. Baru kita kemanapun saja kita berada, khususnya saudara-saudara yang ada di Jakarta, insya Allah lah. Kalau ke Jakarta sering ke pesantren, insya Allah lah masih ingat kepada agamanya. Alhamdulillah saya ada 3 pondok pesantren, ada yang di Lewiliang Bogor, ada yang di Parung, ada yang di Jagakarsa. Semuanya rata-rata isinya itu 1.500, ada yang 2.000. Jadi santri sekarang ini yang saya emong itu tidak kurang daripada 5.000 lebih. Ya 5.000 itu Bu yang paling sulit berpikir Bu. Ya yang saya pikirkan Bu, kalau makan gampang Bu. Makan di kelas bisa, makan di emperan masjid bisa, makan di asrama bisa. Yang paling saya pikirkan Bu, membuang yang sudah dimakan itu Bu. 5.000 orang tiap pagi mesti membuang itu. Kira-kira kalau dikuintalin berapa kuintal pagi itu. Nah, tapi saya nggak kehilangan akal Bu. Nggak kehilangan akal saya. Saya bikinkan empang yang lebar gitu, yang kira-kira panjangnya 10 meter lebih gitu. Semua kotoran santri masuk ke empang ini Bu. Saya kasihkan ikan lele Bu. Saya tukang koreksinya. Kalau pagi jam 8 di empang itu masih ada kotoran santri yang kuning-kuning, berarti ikan lelenya kurang. Beliin lagi 100 biji, lempar lagi. Nah kalau saya keliling jam 8 pagi, semuanya empang bersih, nggak ada kotoran, berarti cukup ini, nggak perlu. Ya kalau mau pesen ikan lele Pak Haji, dan tidak tanggung-tanggung ikan lele saya itu 3 kilo. Apa? 3 kilo Bu, ada yang lebih 3 kilo. Jadi kalau ada yang mau pesen lele kembali ke Jakarta itu saya angkatkan 1 lele yang 3 kilo gitu loh. Dimakan satu keluarga itu, dan gurih katanya Bu. Saya nggak pernah makan saya, tapi katanya yang pernah makan tuh gurih katanya. Ya bagaimana tidak? Jadi saya berpikir dibuang keluar. Kalau di sungai mengganggu orang kampung, kalau kotoran anak sekian ribu, kayak di Lewiliang itu sudah 1.600 kalau buang kotoran ke kali, bagaimana orang? Juga yang di Parung, kalau dia buang ke kali, ada kali Bu. Kalau dibuang ke kali, kadang-kadang kali kalau musim kemarau digunakan orang untuk mandi, mencuci, tentu saya mengganggu orang. Akhirnya saya berpikir sudahlah kita korbankan satu empang yang besar. Ya kadang-kadang oleh anak-anak juga kadang dipakai anak-anak yang tidak jijian itu, kadang-kadang ya turun ke empang itu. Ya dari 5.000 santri itu satu empang itu kadang-kadang saya bilang kalau ini 1.500 santri paling tidak harus ada 500 sampai 750 ikan lele. Jadi 2 orang dimakan 2 ikan lele itu cukup itu. Ya kan saya berpikir Bu, kalau soal makan itu gampang Bu. Makan depan masjid juga bisa, makan di kebun di bawah pohon kelapa juga bisa kalau makan. Tapi membuang yang sudah dimakan itu yang menjadi persoalan. Sekian santri, 5.000 santri harus keluar tiap pagi. Kalau saya kasih WC tertutup, tiap bulan saya harus nyedot. Berapa biaya nyedotnya? Daripada saya nyedot, sudahlah, tolong ikan lele bantu saya. Bersihkan kotoran ini. Nah itu jadi daur ulang itu Bu. Kan biasa orang Madura daur ulang kan. Nah inilah sekedar cerita. Inilah kepada saudara-saudara, sekian saja, terima kasih. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, masih ketemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Marilah kita tutup dengan doa, karena saya disuruh tutup dengan doa juga. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul
wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihil Fatihah ya farijal kham ya kasifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala idfa'nal bala ya dafi'al bala ya dafi'al wal bala'atun wa min baladina khassah wa min budal muslimah. Allahumma ausil thawab ma qara'nahu min suratil Fatihah wa min ayatil kursi wa ma halalla min la ilaha illallah wa min suratil warqa wa ma sabbahna min subhanallah wa ma sallaina ala nabiyyina wa hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minka nasilah wa barakatan syamilah nuqaddimu wa nudia ila ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal aula'i was solihin wal ulama'il amilin mimma sirru marwa wa marwa wa ila arwah abaina wa abaikum wa ajdadina wa ajdadikum wa ummatikum awana wa ahatikum ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Karim ya muyassir kulla asir fataysirul asir yasir. Wa khususan ila ruhi Bapak Haji Muhsin wa zaujatihi wa furu'ihim wa usulihima wa furu'ihima. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ij'al kuburahum raudatan min ridalil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin nar. Allahumma sahhil umurana wa umur man hadar hadzal majlis wa umur man dawlan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhana rabbika wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa taqabbal ya karim.